Lah orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja. Ini ijazah saya. Gitu loh. Nah, dengan demikian. Lah ini kan saya pusing ya ngurusi orang pinter-pinter ya. Terus waktu saya pertama kali bertemu supaya pastikan pikiran orang pinter tuh wah suka menuju kemana lah. Ini sudah 2 tahun rakyat ini berkonflik, bertentangan, saling mengadu, saling itu berteriak-berteriak, demo. Sudah Pak Jokowi, sudah kasihlah ijazah saja. Itu saja. Timbul ini sensitif sekali itu ijazah. Kenapa sih? Dan saya itu asli. Kenapa tidak kasih lihat? Kenapa tidak kasih lihat? Membiarkan masyarakat ini berkelahi sendiri. Saling memaki masyarakat. 2 tahun. Terkait Pak JK yang meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya seperti apa? Itu juga serahkan pada proses hukum yang ada. Dan memang mestinya yang menuduh itu yang membuktikan. Bukan saya disuruh menunjukkan. Nanti semua orang bisa menuduh dan suruh menunjukkan buktinya yang dituduh. Balik-balik. Segera P21 dan diserahkan pada pengadilan untuk nanti kita bisa menunjukkan mana yang benar, mana yang enggak benar. Kalau diminta hakim untuk menunjukkan ijazah asli, akan saya tunjukkan. Baik SD, SMP, SMA, S1, semuanya akan saya tunjukkan. Itu juga di pengadilan, Pak? Iya, forumnya jelas. Forum hukumnya ada di pengadilan. Jadi kalau kita perhatikan apa yang sedang ramai dibicarakan saat ini adalah pernyataan Pak JK soal ijazah Jokowi yang membuat masyarakat menjadi gaduh karena ada yang menggugat, ada juga yang membela. Jadi ada perpecahan di kalangan masyarakat bawah karena persoalan ijazah palsu ini. Oleh karena itu, Pak Yusuf Kalla meminta kepada Pak Jokowi, sudahilah polemik ini. Kalau memang Pak Jokowi punya ijazah asli, tunjukin saja ijazah aslinya ke publik sehingga dapat menyelesaikan polemik ini. Polemik yang sudah lama ya. Isu ini sudah sekian tahun dan sampai hari ini juga masih gonjang-ganjing, tidak jelas, dan itu meresahkan masyarakat. Hal ini sebenarnya Ibu Megawati Soekarno Putri pernah memberikan pernyataan sebelumnya soal ijazah palsu yang lagi rame. Ibu Mega mengatakan bahwa tunjukin aja ijazah aslinya, ngapain takut. Kalau memang benar punya ijazah asli, tunjukin aja ke publik, kan selesai begitu. Artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Pak JK itu sudah terlebih dahulu diucapkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Bahwa kalau memang ada ijazah asli, tunjukin saja, nggak usah takut. Dan itu menyudahi semua polemik yang ada. Nah teman-teman, kalau kita melihat cerita persoalan ijazah palsu Jokowi ini, gugatan ini bermula dari langkah hukum Bambang Trimulyono pada akhir 2022. Jadi sudah lama sekali, 2022 sekarang 2026, yang menjadi persoalan pada saat itu adalah pendidikan Joko Widodo dianggap palsu oleh Tri Mulyono dan hadir di podcast bersama dengan Gus Nur, kalau masih ingat ceritanya ya. Isu ini tidak berhenti di meja hijau, ia justru menggelinding di pengadilan menjadi sebuah bola liar ya yang semakin berkembang ya. Dan sampai hari ini dibicarakan, bahkan setelah Bambang Tri dinyatakan bersalah karena dianggap sebagai pencemaran nama baik. Demikian juga dengan Gus Nur sudah dihukum. Lalu sampai hari ini masyarakat masih penasaran soal ijazah palsu ini. Muncullah Roy Suryo, Rismon Panjaitan, kemudian Dr. Tifa dan teman-teman yang lain yang juga ikut menggugat
ijazah Joko Widodo ya. Jadi di tengah kebuntuan pembuktian secara terbuka, masyarakat mulai terjebak dalam pusaran informasi yang simpang siur. Keadaan ini menciptakan ketidakpastian hukum yang berlarut-larut di mana publik dipaksa mengkonsumsi narasi-narasi yang spekulatif tanpa adanya titik temu yang jelas ya dari pihak-pihak yang terkait, baik itu Pak Jokowi maupun juga penggugat ya. Penggugat ngotot untuk meneruskan persoalan ini di meja hijau. Jadi itu persoalannya ya. Nah, teman-teman sekalian, memasuki pertengahan tahun 2025 sampai awal 2026, eskalasi ketegangan sosial mencapai titik yang mengkhawatirkan, di mana polarisasi di akar rumput itu kian meruncing, membagi masyarakat ke dalam faksi-faksi yang saling menyerang secara agresif, terutama di media sosial. Sehingga muncul yang namanya termul, istilah-istilah yang disematkan kepada pendukung Joko Widodo, dan istilah yang disematkan kepada Roy Suryo dan pendukungnya itu teroris. Ya, seperti itu pernyataan yang kita bisa lihat di media sosial. Di satu sisi pendukung setia menganggap bahwa tuduhan tersebut sebagai fitnah keji untuk menjatuhkan martabat pemimpin yang pernah memimpin bangsa ini. Dan sementara di sisi lain, kelompok yang tidak percaya ya terus menuntut ada suatu bukti fisik yang kasat mata diperlihatkan oleh Joko Widodo. Jadi perselisihan ini bukan lagi sekedar debat intelektual, melainkan telah berubah menjadi ajang penghinaan dan kebencian yang merusak kerukunan warga. Nah, melihat kondisi bangsa yang kian terbelah, ya, Megawati Soekarno Putri dalam pernyataannya, karena juga kabar itu sampai kepada beliau, akhirnya bersuara keras dengan nada sindiran yang menohok telinga Jokowi pasti. Ya, dalam sebuah pernyataan publiknya, ia mempertanyakan mengapa persoalan ini seolah-olah dibuat rumit dan berlarut-larut. Megawati menekankan bahwa jika memang ijazah tersebut asli, tidak ada alasan untuk ragu menunjukkannya kepada publik demi kejujuran dan ketenangan nasional. Pertanyaan itu, maksudnya pernyataan ini kalau asli, kasih aja lihat. Ya, itu disampaikan oleh Ibu Megawati, dan itu menjadi sinyal politik kuat bahwa kejelasan informasi adalah kunci untuk meredam kecurigaan yang merusak soliditas bangsa. Dan langkah serupa diambil oleh Yusuf Kala secara vokal mendesak Jokowi supaya segera memperlihatkan ijazah fisiknya. Jadi JK menyatakan bahwa mengapa isu ini menjadi begitu sensitif dan dibiarkan menjadi api dalam skema selama lebih dari 2 tahun. Ia menegaskan bahwa dirinya meyakini keaslian ijazah tersebut, namun ia sangat menyesalkan dampak sosial yang ditimbulkan. Ya, masyarakat dibiarkan saling memaki dan konflik hanya karena ketiadaan klarifikasi visual yang sederhana bagi Joko Widodo sebenarnya. Jadi menurut JK, menunjukkan ijazah asli adalah tindakan kenegarawan dari seorang presiden ke-7 Joko Widodo untuk menghentikan penderitaan rakyat akibat perpecahan ideologis. Ya, jadi itu mengapa Yusuf Kala menyampaikan bahwa harus ditunjukin saja kan begitu. Dampak dari desakan para tokoh bangsa ini memberikan tekanan psikologis bagi stabilitas sosial. Masyarakat yang selama ini bertikai mulai mempertanyakan mengapa institusi negara dan pihak istana cenderung defensif, yang justru memberikan ruang bagi teori konspirasi untuk tumbuh subur, dan ini membuat kegelisahan yang sangat meluas hingga di sektor pendidikan dan pendidikan tinggi, di mana kredibilitas akademis dipertaruhkan di tengah badai ketidakpercayaan publik. Rasa saling curiga antar warga menjadi pemandangan sehari-hari, mengikis energi kolektif bangsa yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Jadi teman-teman, itu isu yang sedang liar dan belum ada sebuah kepastian, ya. Dan Rismond serta beberapa temannya sempat menjadi tersangka ya
sampai Rismond menyatakan sebuah pernyataan yang mengejutkan bahwa ternyata ijazah asli yang dimiliki oleh Jokowi itu bukan palsu tapi asli berdasarkan penelitian. Dan ini menjadi panas lagi ya, karena sekarang Rismond Sianipar ada di kubu Jokowi dan sementara sedang berlawan argumen dengan Roy Suryo dengan Tifa dan kawan-kawan. Ini yang sedang terjadi.